Selamat pagi rekan-rekan. Yuk jumpa lagi. Kali ini saya akan membuat video tentang jeruk ya. Jadi pada kurun waktu 3 bulan tidak kita tengok karena tugas, karena kerjaan. Kita baru bisa pulang sekarang, jadi kondisi begini. Umur 3 tahun mulai berbuah, sebenarnya 2 tahun setengah harusnya bisa. Jadi ada kondisional tertentu yang kadang membuat tanaman itu terlambat berbuah ya. Ini rumputnya cukup tebal ini, jadi barusan dipupuk mungkin 1 bulan yang lalu. Punya di ini rumput-rumputnya ini. Ini potnya juga baru diservis 1 bulan yang lalu, masih kayak begini. Sebenarnya tinggal pembersihan rumput aja gumanya ini. Ada hal yang perlu kita sampaikan. Jadi di sini ada sedikit keterlambatan perawatan dari sisi pemupukan, terus pengobatan atau penyemprotan terhadap hama ya. Nah, juga ada sampai ranting-rantingnya mati ini dalam begini nih kan. Jadi ada efek-efek keterlambatan atau pemangkasan ya. Seharusnya ada kontinuitas ya. Di saat pengobatan mungkin kalau kondisi parah ya 1 minggu sekali, sebulan 4 kali. Kalau normalnya sebulan 2 kali. Ya pemupukan disesuaikan, bisa 2 bulan sekali atau 2 bulan setengah lah pemupukannya. Sebenarnya cukup bagus ini masih daun-daun ujungnya. Jadi faktor inilah yang kadang menyebabkan jeruk ini terlambat berbuah, dari nutrisinya, pemberian pupuknya. Terkadang dananya ada untuk perawatan dan pemupukan, tetapi tenaga kerja yang kita cari sulit. Ongkosnya ya cukup lumayan, di samping itu nyarinya juga susah. Masih inden dulu, istilahnya pesan dulu, orangnya masih dikerja tempat lain, baru kita pesen berapa hari sebelumnya baru datang. Jadi ada keterlambatan di situ. Jadi kayak pembuatan parit ini kemarin kita servis dari 1 bulan sebelumnya, baru dapat orang untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi sampai daunnya hitam-hitam begini udah mulai sih ini. Udah mulai ada pengobatan kemarin. Jadi kadang orang menyalahkan cuaca memang berpengaruh sekali juga untuk kondisi itu, tapi kalau perawatannya juga kurang bagus ya akhirnya begini. Cuaca dari sisi curah hujan cukup lebat juga. Tapi kalau drainasenya atau pembuangannya bagus ya saya kira lebih bisa cepat kering lah untuk di bawah pohonnya atau di bedeng-bedengnya ini. Jadi kadang sayang kalau tanaman kita tanam tujuannya untuk bisa memproduksi, kadang terlambat dengan anggap aja dengan manajemen kita sendiri. Ya harus dimaklumi karena mungkin garapan juga banyak, ada tempat-tempat yang lain dengan kondisi butuh perhatian juga. Dan di sini juga digarap oleh saudara sendiri. Beliaunya juga punya garapan beberapa tempat
terutama buah naga ini juga cukup ekstra ya perawatannya. Jeruk ini bisa ditinggal-tinggal tapi juga nggak sepenuhnya ditinggal sebenarnya. Jadi per 15 hari kita semprot, kita bersihkan gulmanya, butuh juga perhatian. Jadi juga biar bisa menghasilkan. Lalu kita babat bersih ini, jadi kayak gini ranting-rantingnya nggak produksi. Jadi kasihan nih, jadi tanaman ini butuh perhatian khusus. Sebenarnya kalau dipikir kita tengok seminggu sekali, kita bersihkan ini 1 harian aja, poin-poin itu akan menambah bagus tanaman ini. Jadi kadang istilahnya kecepatan bertindak atau akselerasi penanganannya lah. Akselerasi penanganannya bagaimana biar tanaman ini berproduksi. Sayang mulai berbuah ya, begini. Kalau untuk beli pupuk aja sudah cukup, kalau buah-buah ini dikumpulin gitu kan untuk perawatan. Jadi tantangannya petani juga begitu, kadang di samping cuaca juga biaya besar, ongkos tenaga kerja juga naik, harga pupuk juga lumayan, jadi perlu ekstra untuk pengelolaannya. Kadang disubsidi dari tempat yang lainnya yang sudah memproduksi hasilnya, sebagian kita bahas ini untuk mensupport ini biar bisa lebih baik lagi. Jadi memang begitulah kondisinya, cuman harus kita cari solusi bagaimana cepat kita tangani agar supaya tidak ada keterlambatan, seolah-olah cuaca kurang bagus, kurang mendukung, padahal tempat lain mungkin bisa produksi. Jadi cuaca itu juga kita nggak bisa menuntut cuaca, tapi kita orangnya harus juga bisa berkreasi untuk bisa lebih baik lagi. Ya, jadi begini ini kondisinya. Mudah-mudahan nextnya atau kedepannya bisa lebih baik lagi, sambil kita diskus lah dengan yang merawat ini agar supaya juga bisa produksi, bisa menghasilkan, bisa memberi nilai tambah untuk pendapatan. Jadi kadang cuma sayang aja kalau tinggal berbuah terus mengalami kerusakan karena hanya kurang perhatian. Nah, ini yang faktor-faktor ini yang harus kita hindari. Kalau cuaca ya nggak bisa kita hindari, karena memang yang kuasa, yang punya kemampuan atau yang mengendalikan. Cukup besar kita batangnya ini. Mudah-mudahan nanti setelah daunnya yang mudah-mudahan ini tua, kita pupuk akan menghasilkan bunga. Jadi kalau buahnya ada 1-2 sudah ada, mudah-mudahan bisa akan lebih baik lagi dengan perawatan yang berkala tapi baik, tidak angin-anginan istilahnya. Biar ada buat contoh lah, ini pinggir jalan juga. Jadi kalau bagus, teman-teman kita, saudara-saudara kita mau menanam jeruk itu tidak ragu. Kalau lihat contohnya sudah jelek, dianggap jeruk itu sulit untuk ditanam atau dikembangkan, padahal ada faktor-faktor yang perlu kita
analisa atau kita pelajari penyebab-penyebabnya agar terurai. Jadi kita dengan penggarap atau yang mengelolanya harus satu kata, bagaimana solusinya kayak begini nih guru, agar supaya mendapatkan keuntungan yang baik. Jadi biar tidak rugi dengan kurun waktu 3 tahun kita tunggu, ternyata pada saat mau buah ada kendala-kendala lagi. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. Nah, jadi nanti rencana saya mau potong dahan-dahan yang kering-kering ini. Jadi ini buktinya berarti memang dahan-dahan tidak produktif ya. Jadi kasihan pohon ini, sampai buahnya nggak ada daunnya ini. Nah, ini rekan-rekan buahnya nggak ada daunnya. Kita potong ya. Jadi kita rapikan semua. Mudah-mudahan dengan perawatan yang baik dan pola pikir kita harusnya kita rubah, bahwasanya cara penanganan tiap tanaman berbeda-beda, antara jeruk, buah naga. Pada prinsipnya hanya masalah periodik penyemprotan, pengecekan saat tunas ini muncul harus kita semprot. Jadi ada trik di situ biasanya, atau ada ulat kah, ada bagaimana biar dia mekar dengan baik. Nah, jadi begitu rekan-rekan kondisi saat ini tanaman kami. Terima kasih, harus tetap semangat. Selamat beraktivitas yang hobi menanam dan hobi yang lainnya. Mudah-mudahan hobi yang positif akan membuat Anda lebih bahagia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sukses selalu.